sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Masyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Namun kebanyakan manusia mereka tidak sadar betapa besarnya nikmat yang selama ini Allah berikan kepada mereka, melainkan setelah mereka kehilangan nikmat tersebut. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Banyak orang yang sehat, namun mereka tidak ingat apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Mereka baru mengingat Allah tatkala mereka sedang sakit. Di situ baru mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu baru ada ketika mereka sedang sulit, seperti sedang sakit. Ketika hatinya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, baru di situ dia mengingat Allah, ya Allah, mohon sembuhkanlah penyakit hati ini, ya Allah. Ketika jantungnya sudah tidak lagi mulai berfungsi dengan baik, di situ dia mengingat Allah. Ketika kepalanya sering sakit sehingga tidak bisa membuat dia beraktivitas, di situ dia baru mengingat Allah. Mengingat Allah hanya di waktu sulit. Namun ketika di waktu lapang mereka lupa. Di waktu mereka sedang sehat, mereka melalaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Kita bisa melihat ini di hadapan mata kita, di sekitar kita, di lingkungan kita. Banyak orang-orang yang sehat, namun tatkala panggilan Allah memanggil mereka, hayya 'alas salah, seakan-akan mereka tidak mendengar seruan itu. Mereka tidak mendengar panggilan Allah. Padahal itu adalah seruan yang mengantarkan mereka menuju kemenangan, menuju surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Banyak orang-orang yang sehat, mereka tidak bisa menghadiri kajian-kajian karena mungkin disibukkan dengan urusan dunianya. Benar, kita tidak menyalahkan mereka jika mereka memang memiliki urusan yang harus diselesaikan daripada perkara duniawi. Namun memang ada di antara mereka yang tidak mau mendatangi kajian-kajian untuk menuntut ilmu, padahal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Berjalannya seorang muslim untuk menuju majelis ilmu, maka itu adalah salah satu bentuk daripada kemudahan yang akan Allah berikan kepadanya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah sering kita dengar dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Menuntut ilmu adalah kewajiban, kata Nabi, wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka bersyukur kita kepada Allah ketika Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kita betul-betul memanfaatkan nikmat sehat itu untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini, sebagai untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan kita.
Ada juga orang yang diberikan waktu luang. Namun waktu luang yang mereka dapatkan, yang Allah berikan, banyak yang disalahgunakan. Ada di antara mereka yang menggunakan waktu-waktu kosong itu dengan perbuatan yang melalaikan, dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, waliyadzubillah. Seperti di waktu weekend ini, biasanya banyak waktu kosong. Maka apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan nikmat di waktu-waktu kosong? Ingatlah wahai saudaraku, sesungguhnya semua nikmat yang kita dapatkan di dunia ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kalian pasti akan benar-benar ditanya terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Nih, fulan, kamu hari Sabtu, Ahad, kamu libur. Apa yang kau gunakan dengan waktu liburmu? Jika dia mengerjakannya untuk perkara-perkara yang mubah, ini tidak mengapa. Berkumpul bersama keluarga, bersenda gurau dengan anak-anak, atau mentraktir keluarga makan-makan, ini tidak mengapa. Namun bagaimana seandainya dengan seseorang yang menggunakan waktu di akhir pekan dengan berbuat dosa dan maksiat, seperti misalkan menonton konser musik misalkan, yang di sana bercampur baur antara laki dan perempuan, atau dating malam minggu, ya kan, dating kencan. Dan ini adalah sesuatu yang sering kita saksikan. Maka bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika kita mendapatkan kedua nikmat itu, kita betul-betul memanfaatkannya dan memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kita ini tidaklah hidup di permukaan bumi ini melainkan sebentar saja. Hidup kita di dunia tidak lama, sebentar saja. Seperti mana wajangan Nabi kepada Ibnu Umar kecil. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya Ibnu Umar, jadikanlah hidupmu seperti seorang yang sedang berada di negeri yang asing, atau seperti seorang musafir. Kita bisa memahami maksud daripada nasihat Nabi kepada Ibnu Umar ini, yaitu mencoba menjadikan kehidupan kita dunia ini seperti orang yang tinggal di negeri asing, atau seperti seorang yang sedang dalam perjalanan jauh, musafir. Bagaimana kita memahaminya? Misal, kita tahu bahwasanya orang yang merantau meninggalkan kampung halamannya, pergi merantau bekerja ke negeri mana misalkan, ke Australia atau kemana gitu, ke Arab Saudi misalkan. Tidaklah mereka meninggalkan kampung halamannya, melainkan untuk mengumpulkan uang. Gaji-gaji mereka yang lebih baik, tentunya mereka mencari yang lebih baik dari kampung halaman. Ketika mereka telah mendapatkan gaji mereka, kemudian dia kumpulkan selama mereka bekerja di sana. Ada yang kerjanya 2 tahun sampai 4 tahun. Apakah mereka akan tinggal di sana? Tidak, karena mereka di sana tinggalnya hanya sementara sesuai dengan kontrak mereka. Maka cepat atau lambat mereka akan pulang kembali ke kampung halamannya. Baik, begitu juga dengan seorang musafir. Kita ingin memahami bagaimana nasihat Nabi ini dengan bahasa kita. Orang yang sedang dalam menuju perjalanan, menuju kampungnya, safar misalkan, mudiklah.
biasanya ketika mereka hendak menuju ya, kampung yang mereka tuju, di sana ketika mudik, apakah mereka berniat untuk menetap selamanya? Tidak. Mereka berniat hanya untuk sementara menjumpai sanak kerabat, menjumpai keluarga. Baik musafir itu, kalau dia berhenti, berhentinya kenapa? Ada beberapa sebab. Sebab pertama, bisa jadi ketika kita sedang menuju perjalanan, bensin mau habis, maka kita pun berhenti untuk mengisi bensin. Atau perut kita lapar, maka setelah mengisi bensin di rest area, kita pun singgah untuk apa? Makan. Sebab yang kedua, bisa jadi kita karena terlalu letih dalam mengendarai, maka kita pun berhenti sejenak di rest area untuk sekedar apa? Beristirahat. Setelah tenaga kita pulih, lalu kita pun kembali melanjutkan perjalanan menuju negeri tujuan, kampung tujuan. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Negeri yang sebenarnya adalah akhirat, dan akhirat adalah negeri yang menawarkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memilih akhirat, maka sungguh itu adalah nikmat yang terbaik untuk mereka seandainya mereka tahu. Karena akhirat nikmatnya kekal, wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Dan di akhirat perlu kita tahu, di akhirat masyarul muslimin, tempat kembali hanya ada dua. Kalau enggak surga, neraka. Di surga Allah menjanjikan di sana segala kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan hati kita enggak pernah terdetik menyangka dan mengira ada ternyata nikmat seperti ini di surga. Bayangkan, begitulah nikmat yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Dan di sana juga ada neraka Allah yang Allah siapkan bagi mereka yang menyekutukan Allah, bagi mereka yang berbuat dosa dan maksiat, orang-orang fasik, bagi mereka orang-orang munafik yang secara zahir, secara tampilannya, zahirnya seakan-akan dia adalah bahagian daripada kaum muslimin, namun di dalam hatinya, di dalam batinnya, dia adalah orang yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Maka Allah mengancam orang-orang yang semisal ini dengan nerakanya. Maka pertanyaannya, mau kemana kita? Kemana kita? Hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Hanya ada dua, surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala azab dan siksanya. Itu saja yang kita punya pilihan. Hidup kita nggak lama, dan hidup kita di dunia ini berapa kali? Berapa kali, Bang? Satu kali. Hanya satu kali. Nggak ada. 9 nyawa itu nggak ada. Khayalan saja itu. Seperti cerita-cerita klasik ya. Manusia rubah memiliki 9 nyawa. Nggak ada. Kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Bayangkan Pak, satu kali. Dan kita nggak tahu nih nanti penutup kita ini kemana. Nggak ada yang tahu. Maka mengapa kita menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita yang hanya satu kali untuk perbuatan yang sia-sia?
Mengapa kita tidak mau bersabar? Di dunia ini kita bersabar untuk nikmat yang kekal dan abadi. Begitu. Maka kita terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di waktu-waktu mustajab kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk mau dan semangat istiqamah melakukan amal-amal ketaatan, meskipun sedikit. Amal ketaatan yang dilakukan oleh seseorang meskipun kecil, meskipun sedikit, namun jika itu rutin, maka itu adalah termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kajian kita Sabtu sepekan sekali misalkan, sedikit tapi rutin ini kita lakukan, maka masya Allah ya, semoga dia menjadi amalan yang kelak ya menolong kita di akhirat. Baik masyarul muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan yang kami angkat pada kajian perdana kita pada malam ini, yaitu berkaitan dengan akhlak kita. Ya, temanya adalah tentang adab sehari-hari. Tentunya adab itu maknanya sangat luas. Ya, namun adab itu telah menjadi bahasa kita. Dia adalah segala sesuatu yang menunjukkan kepada apa? Kebaikan. Ya. Dan kajian kita ini diambil dari kitab namanya Al-Adabul Asyrah, 10 adab sehari-hari, yang mana ini merupakan kajian ya yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin, yaitu salah satu pengajar di Masjid Nabawi dulu ya, sekarang sudah tidak lagi mengajar, dan beliau juga termasuk salah satu syekh sebelumnya merupakan anggota daripada ulama senior di kerajaan Saudi Arabia. Ya, jadi namanya siapa? Syekh Saleh Al-Utsaimin. Beliau masih hidup. Jadi ada Saleh Utsaimin, itu sudah meninggal. Ada lagi namanya Saleh Al-Utsaimin. Ya. Masya Allah. Dan banyak potongan-potongan kajian beliau yang sudah diterjemahkan. Kalau antum cek di YouTube itu, cari saja namanya Syekh Saleh Utsaimin. Banyak potongan-potongan kajiannya yang telah diterjemahkan, dan beliau memiliki penyampaian yang sungguh luar biasa, kata-kata yang mudah difahami. Dan kajian kita ini merupakan muhadharah yang disampaikan oleh beliau, kemudian diketik ulang. Jadi itu terekam, ya kan? Kemudian ditranskrip. Rekaman itu ditranskrip menjadi bentuk tulisan, lalu dicek oleh beliau, kemudian diizinkan untuk dicetak, begitu. Ya, jadi ini dia. Dan ada 10 adab yang beliau pilih, ya. Namun beliau menyebutkan, ya, bahwasanya kenapa beliau memilih, ya, hanya 10. Bukan berarti adab yang mulia itu hanya terbatas kepada 10 ini, tidak. Telah kita sebutkan di awal bahwa adab itu luas, begitu. Namun alasan beliau ya menyebutkan 10 adab yang mulia dikarenakan 2 hal. Hal yang pertama karena perhatian syariat terhadap 10 adab ini. Syariat memberikan perhatian yang luar biasa terhadap 10 adab yang mulia ini. Kemudian sebab kedua dikarenakan banyaknya ya penggunaan adab-adab yang 10 ini di dalam keseharian kita, ya. Jadi
segala adab yang mulia itu, ya, maka dia termasuk daripada yang namanya adab. Ya, segala sesuatu adab yang mulia itu masuk ke dalam namanya apa? Adab. Baik, masyarul muslimin wa masyarul muslimat, masyarul muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah ini beliau menyebutkan bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia betul-betul, ya, mengamalkan adab yang mulia ini. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu, siapa itu penuntut ilmu? Kita ini, thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu nggak ada batasan, hanya anak pesantren, hanya anak kuliah, enggak. Semua kita adalah thalabul ilmi, yaitu yang mencari ilmu. Kita semua, nggak ada ini tamat N daripada nuntut ilmu tuh nggak ada. Sampai kita meninggal baru selesai begitu. Ya, selama kita masih hidup maka kita harus tetap, ya, untuk menuntut ilmu. Maka apa yang dinasihatkan oleh Syekh pada para penuntut ilmu? Yang pertama, hendaknya para penuntut ilmu berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan adab-adab yang mulia. Jangan dia sudah tahu tentang sebuah adab namun dia tidak mau mengaplikasikannya. Hanya sekedar tahu tapi tidak mau beramal. Ya. Ini tidak pantas, ya. Jadi nasihat yang pertama kata Syekh pada penuntut ilmu adalah al-imtithal, yaitu mengaplikasikan apa yang telah mereka ketahui daripada adab-adab yang mulia ini. Kemudian pesan Syekh yang kedua yaitu kepada para penuntut ilmu, yaitu hendaknya mereka, ya, berjalan di atas koridor syar'i. Ya, hendaknya mereka berjalan di mana? Landasan apa? Syariat. Ya. Dengan pemahaman yang benar, begitu. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu, apalagi menuntut tentang adab-adab yang mulia ini, maka hendaknya kita berlandaskan syariat. Jadi bukan dengan perasaan. Bukan dengan apa? Perasaan. Menurut saya baik. Enggak. Koridornya apa? Yang menjadi acuan kita apa? Timbangannya apa? Adalah syar'i. Menurut syar'i ini baik atau tidak, begitu. Jadi bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Ya, bukan berdasarkan apa? Logika kita semata, tidak. Ya, jadi ini muqaddimah ringkas daripada Syekh sebelum beliau memulai kajiannya. Baik, sekarang kita masuk kepada matannya, ya. Saya ada matannya, ke siapa saya bisa kirim? Ada grupnya nih, Bang. Anak kirim ke antum. Nanti coba dikirim di grup, jadi biar enak apanya. Kita ngaji ada yang antum lihat begitu. Sebentar. Itu nomor anak sebentar. Nah, sudah kirim sama Steve kemarin. Sebentar ya, anak matikan pakai. Sebentar. Itu Bang, udah masuk Bang? Belum. Sudah saya kirim itu. Coba dicek. Dan nanti antum bisa lihat di situ, ya, matannya. Jadi Syekh menyebutkan apa? Kajiannya, ya. Itu ada berupa disebut itu matan, ya. Apa namanya? Matan. Baru nanti setiap matan itu dia akan jelaskan maksudnya seperti apa.
begitu ya. Baik, udah masuk Bang? Ya, nah silakan antum apa nama dia buka ya. Baik. Sudah ya, itu ada. Baik, kita masuk kepada yang pertama. Silakan dibuka halaman 2 bagi antum yang telah mendownload filenya. Qala al-musannif wafaqahullah. Penulis semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Ya, musannif itu penyusun, itu beliau sendiri. Begitu. Jadi boleh bagi seseorang ya untuk mendoakan dirinya dengan kebaikan. Begitu. Ya. Jika diri kita doakan kebaikan, apalagi dengan orang lain. Maka ini jangan lupa kita hendaknya selalu mendoakan orang-orang yang berjasa kepada kita, guru-guru kita, ya, kemudian orang-orang tua kita doakan kepada mereka kebaikan. Ketika mereka telah meninggal, maka kita mendoakan rahmat untuk mereka. Misalkan si fulan semoga Allah merahmatinya, si fulan semoga Allah menjaganya dari segala keburukan, si fulan semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepadanya, dan doa-doa yang semisalnya ya. Al-awwal, yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, idza laqita musliman fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan lafaz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika, dan jika dia menjawab salammu, maka dan jika dia mengucapkan salam kepadamu, wa in sallama alaika, dan jika dia mengucapkan salam kepadamu, faqul, maka katakanlah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan ucapan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah adab yang pertama daripada 10 adab yang mulia yang disebutkan oleh Syekh, yaitu adab salam. Apa? Adab salam. Baik, kita akan jelaskan ya makna daripada matan ini ya. Pertama, perkataan penulis idza laqita musliman fasallim alaihi, yaitu jika engkau bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, baik, bisa kita ambil faedah di sini, yaitu bahwasanya hendaknya seorang muslim senantiasa menyebarkan salam kepada saudaranya, baik itu orang yang dia kenal ataupun orang yang belum dia kenal atau tidak dia kenal. Dan terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan menebarkan salam kepada sesama muslim. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga hingga kalian itu beriman. Jadi syarat masuk surga itu apa? Iman ya, iman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai di antara sesama kalian. Awala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala syai'in, kepada sebuah perkara yang kecil, idza fa'altumuhu tahabbtum, yang kalau kalian lakukan maka akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama kalian orang-orang Islam. Maka kata Nabi, yaitu absus salama bainakum,
Apa itu? Yaitu saling menebarkan salam di antara sesama kalian. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam di antara sesama kalian, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wa sallu wan nasu niyam, dan salatlah kalian di pertengahan malam tatkala orang-orang tidur. Jika kalian melakukan itu, yaitu saling menyebarkan salam, memberi makan kepada orang-orang, kemudian salat di tengah malam tatkala orang-orang sedang tertidur, apa janji Nabi? Tadkhulunal jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Maknanya apa? Maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang-orang yang gemar menyebarkan salam, maka dia dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebuah amalan yang kita katakan tadi, amalan yang tidak berat, amalan yang ringan, tapi dijanjikan oleh Nabi apa? Surga. Begitu. Baik. Jadi ini yang pertama, faedahnya bahwa hendaknya kita selalu menebarkan apa? Salam, baik itu kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Dan sebaik-baik muslim yang mereka saling bertemu adalah man aula bis salam, yaitu man bada'a bis salam, yang lebih dahulu mengucapkan apa? Salam. Begitu. Baik. Kemudian kita perinci lagi di sini. Kata Syekh, idza laqita musliman, jika engkau bertemu dengan seorang muslim, berarti salam ini hanya kita ucapkan kepada siapa? Muslim. Pertanyaan, bagaimana jika kita bertemu dengan teman kita yang non muslim? Apakah kita mengucapkan salam? Tidak. Apa? Tidak. Kita tidak mengucapkan salam kepada yang bukan muslim. Tapi bukan berarti kita tidak menegurnya. Kita tegur. Kita misalkan atasan kita non muslim atau teman kita non muslim, kita tegur. Pagi Pak, kita tegur, sapa dengan sapaan yang umum. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya di sana ada muslim, ada non muslim? Apakah kita mengucapkan salam juga? Ya, kita ucapkan apa? Salam. Ya, baik. Ini kata penulis, idza laqita musliman. Dan hukum mengucapkan salam ini adalah sunnah muakkadah. Apa? Sunnah muakkadah. Ya. Baik. Kemudian perkataan penulis idza laqita, jika engkau bertemu. Nah, bertemu di sini bisa maknanya bertemu face to face, ya kan? Atau bertemu secara online, seperti video call. Itu juga masuk ke dalam yang namanya bertemu. Seorang melalui video call, maka dia mengucapkan apa? Salam kepada saudaranya. Baik. Kemudian apa lagi yang bisa kita simpulkan daripada perkataan penulis ini, yaitu Syekh tadi, bahwasanya tadi kita katakan kalau dia muslim kita ucapkan apa? Salam. Tetapi kalau dia non muslim kita tidak mengucapkan salam, kecuali jika di sana apa? Bercampur. Baik, pertanyaannya bagaimana seandainya dia non muslim? Oke, nanti kita akan masuk kepada bab itu. Kemudian perkataan Syekh, qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu dengan mengucapkan lafaz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini maksudnya ialah lafaz salam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Yang pertama yaitu yang sempurna, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lafaz yang sempurna.
Lafaz yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullah. Kemudian lafaz yang ketiga adalah assalamualaikum. Baik, jika dia mengucapkan dengan sempurna maka baginya 30 kebaikan. Jika dia mengucapkan dengan lafaz yang kedua hanya sampai assalamualaikum warahmatullah, maka baginya 20 kebaikan. Dan jika dia hanya mengucapkan assalamualaikum maka baginya 10 kebaikan. Luar biasa, Pak. Luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Begitu pemurah dengan kita. Dia berikan itu kebaikan kepada kita dengan amalan-amalan yang ringan. Dan kebaikan di sisi Allah nggak bisa kita bandingkan dengan kebaikan yang ada di dunia berupa balasan harta misalkan. Nggak bisa. Ingat itu baik-baik ya, bahwa pahala itu meskipun satu pahala kebaikan itu nggak bisa kita samakan bandingannya dengan uang misalkan, nggak bisa. Bukankah kita sama-sama tahu hadis tentang rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum salat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Artinya pahala ketika seseorang mengerjakan salat fajar, apa kata Nabi? Itu sungguh lebih baik daripada kekayaan dunia dan isi-isinya. Ya, bayangkan. Hanya dengan mengucapkan salam Allah berikan kepada kita kebaikan. Ya, dan salam itu lafaznya ini, nggak ada yang lain. Jadi lafaz salam dalam agama kita ada 3 yang tadi telah kita sebutkan. Maka jika ada yang selain itu, maka itu tidak mendapatkan kebaikan. Seperti apa? Salam kebajikan misalkan. Nggak ada salam kebajikan. Salam namo buddhaya misalnya. Nggak ada. Begitu. Ya. Jadi ucapan salam dalam agama kita telah diatur. Maka cukuplah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Baik. Kemudian apalagi kata Syekh, wa in sallama alaikum. Tadi udah kita katakan ya bahwa mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Baik, kemudian jika dia mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah. Kata Syekh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah sifat jawab salam. Bahwa jawaban salam itu adalah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu juga sama. Dia 3. Ya. Yang sempurna seperti tadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ketiga apa? Waalaikumsalam. Dan baginya adalah 10 kebaikan. Ustaz, boleh nggak hanya dengan yang ketiga saja, assalamualaikum? Tidak mengapa, ya, tidak ada masalah. Tentunya jika dia menyempurnakan itu lebih baik, ya, itu lebih baik. Alhamdulillah, ya. Ucapan salam ini telah menjadi kebiasaan, ya, di antara sesama kaum muslimin. Maka hendaknya kita meneruskan kebiasaan yang baik ini. Kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Begitu, ya. Kemudian apa hukum menjawab salam ini? Hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma', ya, daripada para ulama yang dinukilkan oleh Imam Ibni Abdul Bar bahwa menjawab salam itu hukumnya wajib. Baik. Nah, lalu bagaimana misalkan ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita?
apakah kita menjawabnya atau tidak. Baik, dalam perkara ini ya, telah terdapat hadis bahwa sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahlul kitab biasa mengucapkan salam kepada kami, lalu apa yang harus kami lakukan? Maka kata Nabi, jawablah salam itu dengan mengatakan wa'alaikum. Apa? Wa'alaikum. Cukup sampai di situ, bukan wa'alaikumussalam, tidak. Tetapi apa, sampai di mana? Wa'alaikum. Ya. Dia mengucapkan, kan biasa di negeri kita kan, bahkan non muslim mengucapkan kalimat-kalimat zikir ya. Mengucapkan ya Allah, astagfirullah, ya kan? Udah menjadi adat lah bagi mereka ya, kebiasaan gitu. Lalu dia berteman sama kita atau bos kita mengucapkan assalamualaikum. Boleh kita jawab, tapi dengan apa? Waalaikum. Dia ucapkan assalamualaikum, kita ucapkan waalaikum. Jangan diam. Jangan apa? Jangan diam. Nanti dikira kita, emak ini ente ajaran mana nih nggak jawab salam? Jawab. Tapi dengan apa? Waalaikum. Kalau dia bilang mana? Waalaikumsalam. Enggak, mohon maaf bos. Hanya sampai di situ kami diajarkan begitu. Ya. Meskipun di sana terdapat perkataan sebagian ulama bahwa jawablah dengan yang semisal. Namun mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi tentu lebih aula, lebih utama. Baik, kita berhenti untuk azan dahulu. Silakan.
Allahumma rabbana. Baik, masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali ya. Tadi kata penulis, wa in sallama alaika, dan jika seseorang mengucapkan salam kepadamu. Tadi kan kita nih kalau ketemu kita mengucapkan salam duluan. Nah, sebaliknya jika ada orang yang mengucapkan salam sama kita, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan hukum menjawabnya adalah wajib. Nah, baik, sekarang ada poin selanjutnya. Bagaimana jika dia mengucapkan salam itu kepada jamaah yang dia tidak tujukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada sekelompok. Contoh, kita masuk kantor, ya kan? Orang di kantor itu semuanya muslim. Kita ucapkan Assalamualaikum. Siapa yang berhak menjawab salam kita ini? Apakah semuanya wajib? Tidak. Ya, jika ada satu orang yang menjawab salam kita, maka itu sudah mencukupi. Tapi jika tidak ada yang jawab satupun, berdosa mereka semua. Begitu. Baik, ini satu hal. Lalu bagaimana jika salam itu memang dia tujukan kepada seseorang, bukan kepada kita, hanya saja kita mendengar salam yang dia ucapkan. Contoh, kita sedang di musola nih, sedang ngaji, ya, datang seseorang masuk mengucapkan salam kepada orang yang di sebelah kita. Assalamualaikum Pak Fulan, kata dia. Maka siapa yang wajib menjawab salam itu? Bapak yang ditujukan kepadanya salam. Adapun kita yang mendengar ini tidak wajib. Tidak wajib. Berarti salam itu wajib dijawab kepada orang yang ditujukan atau kepada orang yang diinginkan kepadanya salam tersebut. Jelas sampai di sini? Baik. Kemudian bagaimana urutan mengucapkan salam itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan liyusallimis saghir 'alal kibir. Hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Anak kecil atau usianya yang kecil, hendaknya dia mengucapkan salam kepada yang lebih dewasa. Ini sunnahnya ya. Begitu juga wal marru 'alal qa'id. Hendaknya orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Kita berjalan, ada tetangga kita duduk, maka afdalnya kita duluan mengucapkan salam. Wal qalilu 'alal katsir, dan hendaknya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ada rombongan sedikit ketemu dengan rombongan yang banyak, maka yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Dan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi menyebutkan warrakibu 'alal mashi, dan orang yang di atas kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Ini Pak urutannya. Sebaliknya gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga. Kalau sebaliknya yang dewasa mengucapkan salam kepada yang kecil, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering lebih dahulu mengucapkan salam kepada anak-anak. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, ketika dia sedang bermain, Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Ya, itu juga tidak mengapa. Namun urutannya seperti tadi yang telah kita sebutkan, bahwa
yang kecil dengan yang besar dan seterusnya. Ana ingin menekankan poin warraqibu 'alal mashi, yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ini kalau kita dapati sangat jarang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita mau pergi sholat nih, nampak ada orang yang berjalan, kita diam aja. Atau baru selesai sholat, mau pulang, ada orang yang sedang berjalan, kita diam aja. Nggak kenal. Oke lah kalau dia nggak kenal gitu kan. Tapi tetap seharusnya salam itu diucapkan baik kepada yang kenal atau yang tidak dikenal. Oke, kepada yang dikenal pun dia nggak ucap gitu, lewat aja gitu. Yang paling sering mau pergi kerja nih, mau pergi kerja. Kita naik mobil atau naik sepeda motor kerja. Lewat kita di depan tetangga kita, hanya klakson, ten gitu. Kenapa harus klakson? Kenapa enggak assalamualaikum bang, luan bang ya, kita ucapkan gitu. Yang menjawab juga lebih ajaib, jawabnya oh gitu, ya gas gitu. Enggak gitu jawabnya, konsepnya enggak gitu. Jawab waalaikumsalam, hati-hati di jalan gitu, ya kan. Kita mengucapkan salam nih karena kita tahu nih, oh sunnahnya ucap salam. Assalamualaikum pak, oh ya gini aja, ya gitu. Atau ya oh gitu. Apa poinnya? Menandakan bahwa masyarakat kita ini belum begitu tahu tentang sunnah daripada salam ini gitu. Andainya mereka tahu keutamaan yang besar ketika mereka mengucapkan salam, bahkan kewajiban menjawab salam, pasti mereka tidak akan menyia-nyiakan keutamaan tersebut. Makanya ini PR bersama untuk kita. Mulailah mengaplikasikan ini seperti tadi pesan Syekh di muqaddimah. Wahai kalian para penuntut ilmu, hendaknya kalian mengaplikasikan apa yang nanti kalian telah belajar daripada 10 adab ini. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita. Kita ajari nih, pulang nih nanti kita ajarin anak-anak. Nah, nanti kalau kamu ketemu di sekolah, salam gurunya ya. Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru. Salam. Ketemu guru, salam. Ya. Nggak perlu cium, apalagi sampai jilat-jilat, nggak perlu gitu ya. Salam, ucapkan salam. Kalau ada yang ucap salam kepada kita aja jawab. Kita sebarkan sunnah-sunnah ini dimulai dari siapa? Diri kita. Baik, kemudian yang terakhir mungkin, apakah ucapan salam ini atau bagaimana dengan seseorang yang menelepon, siapakah yang lebih utama mengucapkan salam? Baik, dalam masalah ini disebutkan bahwa orang yang menelepon sama seperti orang yang hendak masuk rumah atau hendak memulai pembicaraan, maka afdolnya adalah dia yang lebih dahulu mengucapkan salam. Maka kalau ada orang nelpon kita jawab, kita diam, tunggu dia mengucapkan salam, ya kan? Begitu. Dan kita yang menelepon, kita yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Tapi kalau menjawab, kita diam, kita diam, nunggu yang nelpon itu mengucap salam, ya kan? Kalau dia diam, ya kan, nggak ucap salam setelah beberapa detik, maka jika memang itu kawan kita yang kita kenal muslim, kita yang mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Jadi berikan waktu untuk dia dulu mengucapkan salam. Atau misalkan istri kita lah nelpon kita, biarkan dia duluan mengucapkan salam, jangan kita ya assalamualaikum
Dek, enggak. Biarkan dia yang lebih dahulu mengucapkan apa? Salam. Kalau tidak, dia tidak ucap salam baru kita. Baik. Kenapa kita harus diam terlebih dahulu? Ya bisa jadi orang telepon kita dari nomor yang tidak dikenal, ya kan? Dan itu bukan muslim, ya kan? Maka hendaknya kita melakukan hal yang demikian. Jadi di dalam telepon juga sama. Yang menelepon yang duluan mengucapkan apa? Salam. Sedangkan yang menerima dia diam sebentar menunggu orang yang menelepon itu mengucapkan salam. Allah taala alam bisawab. Demikian mungkin yang bisa ana sampaikan. Adab yang pertama ini yaitu tentang keutamaan menebarkan salam. Demikian mungkin. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa dengan gerakan tangan juga nggak apa-apa. Ya nggak boleh tunduk, nggak boleh Pak, nggak boleh. Pokoknya gerakan yang difahami bahwa kita mengucapkan apa? Salam. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum Bu. Nggak apa-apa. Nabi pernah suatu ketika para sahabat wanita sedang duduk di apa tuh namanya, seperti teras masjid, lalu Nabi melewat dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka wa asyara biyadihi, dan Nabi memberikan isyarat kepada mereka mengucapkan salam. Ya, tapi dengan apa? Salam yang normal gitu ya. Kalau anak-anak muda kan beda. Kalau mengucap salam sama perempuan modus dia. Assalamualaikum Dek, mau kemana? Enggak kayak gitu juga. Ya jadi boleh Pak, ya dengan isyarat-isyarat yang memang difahami bahwa kita mengucapkan salam. Tapi nggak diam Pak ya, ucap salam gitu. Assalamualaikum gitu. Baik. Termasuk jawab salam kita ngangkat tangan juga nggak apa-apa, karena dari jauh kan. Tadi dia naik motor, Assalamualaikum Bang, yuk, Waalaikumsalam, nggak apa-apa. Kita ucapkan seperti itu gitu. Tapi jangan yo itu ya, jangan yo aja, ucap salam gitu. Baik, ada lagi Pak? Jika tidak kita cukupkan. Demikian. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.